Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imaman lana ala nas wa uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. MDI Kota Pekanbaru menetapkan Idul Khutbah pada siang ini, keutamaan memudahkan urusan orang lain. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke permukaan bumi ini merupakan sebagai contoh tauladan yang baik, uswatun hasan. Tidak ada contoh yang paling baik dalam hidup ini dan jaminannya selamat dunia akhirat kecuali mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mencontoh kehidupan Nabi Isa alaihissalam, maka begitu dia berkeluarga, dia mulai kehilangan contoh. Bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana mendidik anak yang baik, tidak ada contohnya karena Nabi Isa tidak pernah berkeluarga. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah menjadi yatim, Nabi Muhammad lebih dulu menjadi anak yatim. Siapa yang pernah menjadi miskin, Nabi Muhammad lebih dulu menjadi miskin. Sebaliknya, siapa yang pernah menjadi presiden, Nabi Muhammad lebih dulu menjadi presiden. Lengkap contohnya. Tapi terkadang hari ini orang hanya mencontoh bagaimana sholat Nabi saja, bagaimana bentuk fisik Nabi saja. Apa yang Nabi lakukan sepenuhnya terkadang tidak dicontoh. Bahkan ada yang selektif, yang ringan-ringan saja dicontoh, yang fokus-fokus saja pada hal-hal tertentu. Apa dicontoh? Yang kecil-kecil dia contoh. Tapi bagaimana bermuamalah, membangun persatuan, membangun negara, tidak dia contoh. Tapi kalau masalah jenggot ribut, masalah isbah celana potong tidak ribut. Tapi bagaimana Nabi membangun sebuah pemerintahan, tidak mau mencontoh. Oleh sebab itu kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, udkhulu bisilmi kafah. Kalau engkau berislam kata Allah, jangan sepotong-sepotong.
Jangan tanggung-tanggung buat Allah. Kampak seluruhnya. Bagaimana hidup bermasyarakat? Contoh dalam Islam. Bagaimana hidup berumah tangga? Lihat dalam Islam bagaimana Nabi mencontohkan. Bagaimana membangun lembaga pendidikan? Lihat bagaimana Rasulullah membangun kota. Supaya bagaimana Rasulullah membangun pasukan perang. Lihat bagaimana Rasulullah membangun pasukan perang. Bahkan bagaimana Rasulullah dalam berurusan dan memudahkan urusan. Lihatlah bagaimana Rasulullah memudahkan urusan umat Islam. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, orang Islam itu saudara kalian. Orang beriman itu saudara kalian. Oleh sebab itu mudahkan urusannya. Jaga lisanmu. Jangan suka berpindah. Kalau memang itu hak dia berikan, jangan dipersulit lagi. Sudah jelas dia menang begini-begini, kenapa dipersulit lagi? Hak dia, mudahkan urusannya. Maka Rasulullah berpesan, mudahkan urusan, jangan kau persulit. Tapi hari ini kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang terbalik dengan apa yang Nabi contohkan. Ngakunya mengikut Nabi Muhammad juga. Yang dicontoh apa? Cuma sebagian kecil dari apa yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu bukan tanpa balasan terbaik dari Allah bagi siapa yang menyelamatkan saudaranya. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka besok Allah akan menutupi aibnya besok di yaumil akhir. Betapa banyak aib kita besoknya akan dibongkar. Yang di dunia ini tak ada orang tahu, besok dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma taswadu. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang wajahnya hitam gelap gulita. Fa ammal ladzi naswaddat sujuhuhum akafartum ba'da imanikum basukul bima azabtum bima takfurun. Kenapa wajahnya jadi hitam? Karena waktu itu dibongkar perangai-perangainya di dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum. Lisanmu berapa kali mencabut di dunia ini? Bertanggung. Lidah mulutmu berapa kali memaki orang perlukan bumi ini? Akan dipertanggungjawabkan. Wa aydihim, tanganmu berapa kali merusak kendaraan orang, menggores mobil orang, mencabut tutup mobil orang, memukul orang, akan dipertanggungjawabkan. Wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Kakimu banyak melangkah kemana? Ke masjid atau ke pasar? Ke masjid atau ke tempat rekreasi? Akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang tidak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu diputar filmnya itu, ternyata banyak film-film buruk yang belum dia dilihat ketika hidup di dunia ini. Akhirnya bermuka hitam, dia menahan malu ketika itu. Wa ammal ladzina yabdat sujuhuhum fa bi rahmatillah. Tapi ada orang yang wajahnya berseri-seri. Apakah dia tidak pernah berbuat dosa di permukaan bumi? Pernah. Tapi kenapa berseri-seri? Allah tutupi aibnya. Allah hapus kesalahannya. Kenapa Allah tutup aibnya? Karena dia menutupi aib saudaranya, karena dia memudahkan urusan saudaranya di permukaan bumi ini. Ini janji Allah. Dan menutupi aib saudara itu dan memudahkan urusan saudara kita itu termasuk bagian dari amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'aluhur rahman wudda. Siapa yang melakukan amal soleh dan dia adalah orang-orang beriman kepada Allah, maka Allah jadikan, Allah tanamkan di hati orang lain itu rasa suka dan sayang kepadanya. Boleh jadi bapak bingung berurusan di sebuah kantor umpamanya, tapi Allah gerakkan hati orang itu untuk perhatian dan sayang kepada bapak. Pak, mau urusan apa pak? Ini oh boleh, sini saya bantu pak. Sudah lengkap ininya. Kenapa dibantu? Allah gerakkan hatinya. Bukankah kita selalu berdoa, ya Allah, ya mukallibal qulub, wahai Allah yang menguasai hati kami. Kalau Allah tanamkan sayang di hati seorang, kalau Allah tanamkan rasa perhatian di hati seorang, maka dia akan perhatian kepada kita. Tapi Allah tanamkan rasa kebencian kepada hati orang, maka dia pun tak akan peduli dengan kita.
Sayangnya hati mereka Allah jadikan sayang. Kenapa? Karena kita banyak memudahkan urusan saudara kita, banyak menutupi aib-aib saudara kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita Allah berikan kesempatan untuk mempermudah urusan saudara kita. Kalau memang sudah terpenuhi syarat dan syarat yang lainnya, kenapa harus dipersulit lagi? Mudahkan urusannya. Itulah pesan Rasulullah. Mudahkan urusannya, jangan engkau bersulit. Semoga dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.